Setelah tertatih-tatih berusaha keluar dari negara berpenghasilan menengah, peringkat penghasilan Indonesia malah turun kelas. Bank Dunia mengumumkan Indonesia kembali masuk kategori negara lower middle income, alias negara berpenghasilan menengah bawah. Asesmen Bank Dunia menyatakan Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi $3.879 Amerika. Padahal pada tahun 2019 berada di level $4.050 Amerika dan membuat Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income country alias negara berpenghasilan menengah ke atas. Dalam paparannya, Bank Dunia menyebut Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang batas dengan klasifikasi pada tahun 2019. Penurunan GNI disebabkan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga membuat klasifikasi pada 2020 lebih rendah. Pada tahun ini, Bank Dunia mengubah klasifikasi GNI untuk menentukan peringkat tiap negara. Klasifikasi berubah karena di setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi GNI per kapita. Lantaran menerbitkan sukuk global dan adanya penerimaan pajak serta jasa, cadangan devisa pada akhir Juni 2021 naik $700 juta Amerika bila dibandingkan dengan CADEV akhir Mei 2021. Indonesia mencatatkan cadangan devisa pada akhir Juni 2021 $137,1 miliar Amerika Serikat. Angkanya naik dari CADEV bulan sebelumnya, $136,4 miliar Amerika. Namun bila dibandingkan dengan akhir April 2021, CADEV Juni 2021 justru masih lebih kecil. Turunnya CADEV sejak Mei 2021 lantaran pemerintah melakukan pembayaran utang luar negeri di bulan Mei. Posisi cadangan devisa Juni 2021 setara dengan pembiayaan 9,2 bulan impor atau 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pandemi COVID-19 membuat omset pelaku usaha turun 86%. Survei ini diukur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kepada 12.800 responden pelaku usaha dari berbagai skala usaha pada 21 Juli hingga 7 Agustus 2020. Survei ini sekaligus mengonfirmasikan hasil survei lembaga lain seperti Bank Dunia. Lebih jauh, survei juga menemukan 73% responden mengalami kesulitan likuiditas. Hal tersebut mengakibatkan 38% responden harus mengubah kebijakan ketenaga kerjaan. Dari perubahan kebijakan tersebut, sebanyak 41% responden harus menunda atau memotong gaji karyawan dan 24% lainnya memberhentikan karyawan untuk sementara. Sektor penyedia akomodasi dan makanan minuman mengalami penurunan terbesar yakni 94%. Kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar 90%. Posisi ketiga ada sektor properti yang mencatat penurunan 89%. Lalu sektor transportasi dan pergudangan yang turun 88%. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengubah tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang berlaku bagi mobil listrik. Dalam beli tersebut, Jokowi melakukan penyesuaian aturan PPNBM untuk kendaraan plug-in hybrid electric vehicle dan hybrid electric vehicle. Pada pasal 26 PP nomor 74/2021, pemerintah memutuskan menaikkan dasar pengenaan pajak DPP PPNBM kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid dari 13,33% menjadi 40% dari harga jual. Pada pasal 27, pemerintah menaikkan DPP PPNBM kendaraan bermotor full hybrid dari yang awalnya 33,33% dari harga jual menjadi 46,66% dari harga jual. Adapun tarif PPNBM yang dikenakan masih tetap yakni 15%. Maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia, membeli bisnis transportasi online dan pembayaran Gojek di Thailand. Aksi akuisisi ini dilakukan melalui lini bisnis digital baru bernama AirAsia Digital. Manajemen AirAsia dan Gojek menyebut ini menjadi langkah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan diharapkan mempercepat ekspansi super app AirAsia di kawasan ASEAN. Kocek yang dikeluarkan AirAsia ditaksir mencapai $50 juta Amerika
di mana nantinya Gojek masih menyisakan 4,76% saham di AirAsia Super App. Perjanjian dengan startup unicorn Indonesia itu datang hanya seminggu setelah AirAsia mengajukan permohonan lisensi perbankan digital di Malaysia. Hal ini menandakan adanya pergeseran fokus ke bisnis digital karena sebagian besar armadanya tetap tidak beroperasi di tengah pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19.